Dia sudah bermain game selama 32 tahun. Dia tidak pernah keluar kamar lagi. Dia tidur di pagi hari dan terbangun di sore hari. Ibu membawa makanan untuknya. Di kamar banyak makanan cepat saji. Keponakannya juga diajak untuk bermain game. Saat sang ibu memarahinya, dia baru pergi ke dapur untuk mencari makanan. Tapi baru makan, dia langsung membuangnya. Yoko kemudian mengambil dompet ibunya untuk pergi ke supermarket. Dia akan membeli makanan cepat saji. Ini satu-satunya kegiatan dia yang tak berguna. Tapi tak disangka, hanya dalam waktu 3 bulan, Yoko akan berubah menjadi seorang wanita yang lebih baik. Suatu hari saudari Yoko menasihatinya untuk pergi bekerja. Yoko terlibat perkelahian dengan saudara perempuannya. Ibu mereka sangat marah sampai sakit perutnya kambuh. Yoko yang kesal segera keluar dari rumah. Ibu Yoko diam-diam memberikan uangnya. Tapi uang itu digunakan untuk menyewa kamar. Yoko harus menulis CV untuk melamar pekerjaan. Tapi sekarang dia tidak tahu harus menulis apa. Beruntung saat ini supermarket kekurangan pekerja. Rekannya adalah orang yang mesum. Sepanjang hari dia terus menggoda Yoko. Yoko harus bersembunyi di gudang. Di sana dia bertemu dengan seorang wanita tua. Setelah Yoko pulang kerja, dia melewati sasana tinju. Setiap hari dia selalu melihat ke dalam sasana tinju. Hal itu karena ada seorang pria tampan. Saat melihat dia keluar, Yoko segera kabur. Tapi Yoko sadar diri bahwa dirinya tidak mungkin mendapatkan cintanya. Suatu hari secara kebetulan pria itu datang ke supermarket untuk membeli pisang. Yoko panik saat memberinya kembalian. Tapi dia lupa membawa pisangnya. Yoko membawa pisang dan segera mengejarnya. Dia menunggu di gerbang. Ternyata dia sengaja tidak mengambil pisangnya. Dia juga ingin mengajaknya kencan. Ini kencan pertama dalam seumur hidupnya. Yoko sangat khawatir. Dia bahkan membeli baju. Keesokan paginya dia menunggu di gerbang. Tapi pacaran itu tidak seperti yang dia pikirkan. Keduanya mengawasi monyet sepanjang hari. Mereka juga berdiri berjauhan. Tak ada obrolan sedikit pun. Yoko tak tahan lagi dan bertanya kenapa dia mengajaknya kencan. Dia menjawab bahwa hanya mengundangnya tanpa sengaja. Tapi Yoko tidak marah. Dia masih mengikutinya. Pertama kali dia pacaran sangat kacau. Setelah pulang, Iki datang lagi untuk membeli pisang. Dia berkata tak membawa uang. Jadi dia meninggalkan 2 tiket untuk menonton tinju. Yoko pergi menonton tinju dengan pamannya. Di tengah pertandingan dia merangkul Yoko. Jangan pedulikan dia, meski kalah dalam pertempuran. Tapi dia masih memberikan tepukan di bahunya. Paman aneh itu mengundang mereka untuk makan. Sekarang dia tahu bahwa ini adalah pertandingan terakhir Iki. Waktunya untuk dia pergi. Bagaimanapun, dia harus menjadi lebih baik. Tapi saat dia pergi ke kamar mandi, dia bertanya apa kau memiliki hubungan dengannya. Dia menjawab dengan pukulan. Dia jatuh dan segera pergi. Lalu dia melampiaskan semua amarah padanya. Setelah menjatuhkannya, dia membawanya ke hotel, lalu memaksanya untuk melayani. Saat dia tidur, Yoko dengan tenang melapor ke polisi. Badannya terasa sakit. Saat sampai di rumah, dia berbaring di lantai. Tidak ada yang mendengarkannya. Hari itu dia pergi ke supermarket. Sang paman yang mesum kehabisan uang dan mencoba kabur. Dia bahkan memarahinya di depan kamera. Meski sudah tidak bisa ditangkap, Yoko ingin mencari Iki untuk menjelaskan semuanya. Tapi Iki berhenti dari pekerjaannya. Seseorang memberinya surat. Di sore harinya Yoko melihat informasi. Lalu dia melaporkannya. Dia berpikir dengan cara ini dia bisa bertemu dengan Iki lagi. Kemudian dia bertemu dengannya lagi saat mabuk di supermarket. Dia dilempar oleh pegawai supermarket. Dia membawanya pulang. Yoko yang sebelumnya tidak pernah menginjakan kaki di dapur. Sekarang dia memasak semangkuk sup. Iki melihat ketulusannya. Lalu dia melatihnya setiap hari. Tapi sayangnya Yoko sakit. Iki membuat daging untuk Yoko. Tapi daging ini sangat keras. Dia tidak bisa makan. Yoko hanya bisa menangis. Saat melihat itu dia langsung memeluknya. Mereka telah hidup bersama sejak saat itu. Tapi dia belum mencintainya. Saat dia tidak pulang seharian. Keesokan harinya dia melihat mereka bersama. Dia mengatakan bahwa dia hanya saudara perempuannya. Setelah mendorong gerobak, gadis itu masih menggodanya. Hal ini membuatnya tertantang. Tapi di sisi lain Yoko juga mencari pelatih tinju. Dia ingin mengikuti kompetisi. Tapi pelatih menyuruhnya pergi. Karena umurnya sudah terlalu tua. Tapi dia tetap tidak menyerah. Setiap ada waktu luang dia selalu berlatih. Tingkatkan kecepatan serangan. Dia menjadi semakin fleksibel. Dia juga semakin cepat.
Kecepatan serangannya hampir sempurna. Laporkan tes kebugaran. Dia sangat nyaman menghadapi ujian. Yoko pergi mencari lagi pelatih. Kali ini dia setuju. Saat kembali ke supermarket, manajer menemukan bahwa Yoko memberikan sisa makanan kepada wanita tua itu. Dia juga mengatakan bahwa Yoko sudah gila. Dia memberinya pukulan. Setelah itu dia berhenti dari pekerjaannya. Dia pergi untuk berlatih. Suatu hari Iki tidak sengaja melihat Yoko. Dia melihatnya berkeringat deras. Yoko berulang kali memukul samsak. Di hari berikutnya Yoko pulang untuk menemui ayahnya. Saat itu ayahnya sudah menunggu dia di depan pintu. Ibunya jatuh dan terluka. Seseorang harus pulang untuk mengurus rumah. Ayahnya bahkan memujinya karena jauh lebih baik dari sebelumnya. Yoko tersenyum malu. Setelah pulang, Yoko belajar memasak nasi. Seharian dia sibuk dengan keluarganya. Dan pada malam hari dia membawa keponakannya bermain game. Tapi setelah memainkan satu game, lalu dia mengajarkan tinju. Dia selalu siap untuk bermain. Suatu hari ketika dia melihatnya, dia segera melarikan diri. Mereka berdua duduk bersama. Dia memiliki pekerjaan baru. Dia juga mengajak dia menonton pertandingannya. Tanyakan padanya mengapa dia berlatih tinju. Jawaban Yoko sangat mengagumkan. Lalu Iki dipanggil untuk bekerja. Yoko bertekad untuk menantikan masa depannya. Di hari kompetisi Yoko memotong rambutnya yang panjang. Tubuhnya tidak seberat sebelumnya. Lawannya adalah sang juara. Dia tidak pernah kalah sebelumnya. Pertandingan baru saja dimulai tapi Yoko sudah tumbang. Yoko seperti samsak. Perbedaan kekuatan antara mereka terlalu besar. Semangat saja tidak cukup untuk menang. Yoko terjatuh. Semangatnya perlahan menurun. Adiknya terlalu takut untuk terus menonton. Tapi dia menolak untuk menyerah. Ronde terakhir Yoko terus berusaha. Dia melakukan yang terbaik untuk menyerang. Tapi dia masih tidak bisa mengubah hasil pertandingan. Yoko dipukuli oleh lawannya. Pada saat itu, Yoko mengingat kembali kehidupannya yang buruk sebelumnya. Dia menggunakan semua kekuatannya untuk bangun. Lalu dia menghampirinya dan langsung memeluknya. Hidup ini sangat sulit. Kau harus bertarung sengit dengan semua orang. Tidak masalah apakah kau menang atau kalah. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film berikutnya.